Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Muhammad Said Didu, deklarator kami. Bung Said, jadi kami akan meneguhkan dirinya pada jalur oposisi ekstraparlementer begitu? Saya pikir begini, kami adalah agenda tunggalnya adalah menyelamatkan NKRI. Jadi dia mau dipandang sebagai oposisi, intinya adalah akan menjadi penyambung suara rakyat, rakyat akan menyalurkan aspirasi rakyat karena jalur aspirasi buntu sekarang. Buntu, oke. Buntu sekarang karena DPR itu ya mohon maaf aja. Pak Arya Bima menyatakan tadi ada yang menuduh bawahan pemerintah, tidak salah juga. Karena hampir semua anggota DPR itu adalah bawahan pemerintah. Kenapa? Karena ketua umum partai menjadi bawahan presiden. Oke. Jadi bawahan presiden sebenarnya anggota DPR itu bawahan ketua umum. Jadi kalau Anda yang menyatakan demokrasi masih bagus ya agak bingung saya. Bagusnya di mana? Karena anggota DPR dibawa fraksi dibawa ketua umum adalah anggota kabinet presiden atau bawahan presiden. Satu ketua umum yang tidak menjadi ini adalah atau teman kerja presiden, kerja tanda kutip. Jadi itu bukan DPR, itu undang-undang Pak Said. Bukan, itu undang-undang, prakteknya demikian. Jadi itu udahlah. Jadi kita biasa debat, tapi ya adalah ada solen, ada itu demikian. Oke. Gitu loh. Jadi Nggak ngeritik presiden apa ngeritik undang-undang dasar atau undang-undang pemilu? Bukan, saya ingin menyatakan bahwa penyaluran aspirasi kepada DPR itu kami anggap buntu. Buntu. Kenapa? Oke. Apapun yang diinginkan itu Terus itu otoriter begitu maksudnya? Bu, saya menganggap sudah demikian. Sudah mengarah ke otoritarian. Sudah mengarah kepada otoritarian. Oke, baik. Saya akan minta pandangan Burhanuddin Muhtadi. Bung Burhan, jadi gimana? Ini memang kami muncul karena memang saluran aspirasi rakyat yang seharusnya disuarakan oleh DPR ternyata dianggap buntu. Kalau Bung Burhan melihatnya ini akan kemana skenario dari kami ini? Sebelum jawab sana ya, Mas Budiman, memang harus diakui sejak bergabungnya Gerindra ke pemerintah, itu praktis kekuatan Presiden Jokowi di parlemen itu mencapai 80%. Oke. Jadi praktis tidak ada hal yang mengejutkan terkait dengan proposal kebijakan apapun yang dibawa ke DPR. Oke. Bahkan sebelum Gerindra masuk ke pemerintahan sekalipun, yaitu di akhir masa periode sebelumnya, itu ketika terkait dengan revisi Undang-Undang KPK, semua partai nyaris sama sikapnya. Jadi pada titik itu ada benarnya bahwa DPR pada titik tertentu itu dikhawatirkan menjadi semacam rubber stamp. Rubber stamp. Tetapi tidak kemudian diartikan saluran yang lain tertutup sama sekali. Oke. Beda misalnya kalau kita bandingkan dengan zaman Orde Baru, semua saluran tertutup. Jadi nyaris tidak ada katalisator buat aspirasi publik. Media masih bebas. Kemudian kita punya namanya sosial media yang belakangan juga memiliki power yang cukup kuat di tengah melempemnya daya tawar DPR di mata check and balances tadi. Tetapi saya punya satu kritik juga gitu ya terkait dengan kami. Pertama, kami ini harus dilihat sebagai bentuk saluran yang harus diapresiasi, itu dulu ya. Okay. Jadi buat saya ini vitamin yang baik buat demokrasi. Tapi kalau kita lihat 8 poin yang 8 poin tuntutan kami, menurut saya ada kami ini seperti kapal besar, perahu besar yang membawa isu beragam macam. Beragam isu. Jadi beragam isu. Dan itu mungkin ada kaitannya dengan banyaknya elemen yang masuk di kami. Jadi misalnya di poin nomor 1 ada kata-kata diberlakukan kembali melalui dekret Presiden 5 Juli 59. Nah ini jangan sampai orang berpikiran bahwa undang-undang hasil amandemen itu harus direvisi ulang dan dikembalikan seperti Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan dekret Presiden 5 Juli. Kalau tafsirannya seperti itu dikhawatirkan justru memunculkan satu, Presiden tidak punya masa jabatan tetap maksimal 2 periode. Artinya Pak Jokowi bisa maju lagi.
Pak SBY bisa maju lagi, gitu ya. Kemudian jangan lupa terkait dengan klausul presiden harus berasal dari orang Indonesia asli. Itu juga bisa ditafsirkan macam-macam. Nah, menurut saya poin nomor 1 ini bagian dari kelompok komunitarian. Dan kita tahu orang seperti Bu Rahmawati Soekarno Putri kan termasuk orang yang pengen supaya Undang-Undang Dasar amandemen itu dikembalikan ke Undang-Undang Dasar asli. Termasuk poin nomor 6. Poin nomor 6 itu terkait... Maksudnya lebih oligarkis itu, Pak Barudin. Berarti justru malah prinsip-prinsip yang lebih oligarkis itu. Saya nanti jawab. Ya. Silakan Burhan dulu. Kemudian poin, jangan dipotong dulu Mas Arya Bima ya. Kemudian poin nomor 6. Poin nomor 6 tentang ideologi komunisme yang dikhawatirkan kembali. Saya yakin ini bukan ideologi gerung. Ini bagian dari menampung kelompok Islamis yang kita tahu juga ikut mendukung kami. Di luar itu saya sepakat semua itu. Ada poin nomor 3, poin nomor 2, poin nomor 4, itu poin-poin yang bagus. Tapi karena perahu ini terlalu besar, jadi menampung sekian banyak aspirasi, yang mungkin antara pendiri atau deklarator kami juga berbeda pendapat antara satu sama yang lain. Cuma kemudian ditampung semua dalam rangka untuk mengakomodasi semua aspirasi tadi. Oke, baik Bung Burhan. Sebelum ke Bung Said nanti akan menjawab, saya ke Bung Sabto Anggoro dulu, pemimpin redaksi tirto.id. Ya, Bung Sabto, kalau dari kacamata media sekarang munculnya kami ya dengan tokoh-tokoh Bung Said Didu, Gatot Nurmantio, Din Samsudi, ini apa yang Anda lihat dari fenomena yang terjadi pada kami ini? Terima kasih. Terlepas dari kita melihat beberapa profil yang ada di dalam kami tersebut, kita bisa pro kontra, bisa debatable bahwa dia cocok atau sesuai atau sakit hati atau tidak. Tapi kita melihat bahwa masih dalam konteks demokrasi kita perlu oposisi. Perlu oposisi. Perlu sekali oposisi. Ya. Mungkin tidak seluruhnya yang disampaikan sama Bang Said Didu itu benar, tapi bahwa kita tahu bahwa secara komposisi sudah jelas tinggal PKS saja. Dan ini tidak hanya berlaku di pusat, di daerah pun sekarang saya melihat pilkada itu sekitar dihadapkan kemungkinan ada 30 kemungkinan pilkada itu lawan dalam tanda kutip bebung kosong. Artinya kehadiran kami itu lebih menjadi, tadi istilahnya Burhan adalah vitamin bagi demokrasi. Ya, saya setuju bahwa ini diperlukan. Tapi kami apakah kami tersebut itu bisa sekedar ini saja atau settingan demokrasi atau masih panjang, masih banyak syarat-syarat untuk sebuah gerakan itu. Ya, Mas Arya Bima tahulah. Kalau Anda baca kami ini apa? Betul-betul menjadi gerakan moral ketika spektrumnya begitu luas atau menjadi gerakan politik mendelegitimasi pemerintah atau gimana? Masih moral saja lah, karena belum sampai jauh ke sana karena kita masih terlalu dini juga dalam waktu 2 hari juga. Apakah besok jangan-jangan dalam waktu 2 bulan lagi mereka sudah beda pendapat lagi, kita juga nggak tahu. Ya orang-orang itu juga banyak kan orang-orang yang rentan untuk melakukan gerakan di situ. Oke, kembali Bung Said tadi apa kritik dari Bung Burhan adalah perahunya terlalu besar sehingga 8 tuntutan itu hanya cermin dari aspirasi berbagai kelompok yang tergabung dalam kami. Silakan Bung Said. Saya memaklumi itu. Dan ini memang banyak sekali aspirasi yang masuk. Ini memang semua aspirasi kita tampung. Tapi itu jalan coba dibaca butir 1, itu adalah jiwa dan semangat. Kami jelaskan jiwa dan semangat. Kenapa ini perlu? Karena kami tidak mau sama sekali ada reduksi dalam fondasi negara, yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah jiwa dan semangatnya. Jadi jangan langsung dibaca bahwa akan kembali ke dan seterusnya. Nah, jadi itu dibacanya jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila 18 Agustus. Kenapa dikatakan dekret 5 Juli? Karena itu mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan 18 Agustus. Bukan Pancasila 1 Juni. Itu garis butir nomor 1. Butir nomor 6, memang kita harus tegaskan kembali bahwa
ajaran komunisme tidak boleh lahir di Indonesia dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila. Itu penegasan. Itu harus diungkap lagi. Karena kenapa? Muncul gejala-gejala kembali bahwa itu menutupi lahirnya kembali ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang mau mereduksi Pancasila. Jadi mohon dibaca komunisme karena itu masih tetap dilarang secara undang-undang, maka itu harus ditulis, mengingatkan kembali. Karena kenapa ini harus ditulis? Kami takut Pak Burhan, atau keluar lagi Perpu 3 hari kemudian diketok lagi DPR, maka hidup lagi komunisme. Oke, Bung Said. Oligarki terjadi betul-betul. Gitu. Sebentar Bung Said, ini ada juga pernyataan yang cukup menarik dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio soal oligarki. Mungkin bisa diputar video dari Pak Gatot. Salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya. Oligarki kekuasaan di negeri ini, kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang. Dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua, mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Ini gimana, Bung, penjelasan pernyataan Pak Gatot, bahaya proxy war, kemudian ada oligarki yang bertopeng konstitusi. Gimana, Bung Said? Saya pikir betul, itu berkembang dari diskusi dan sudah dipraktekkan secara nyata. Sudah dipraktekkan secara nyata dalam proses pembentukan undang-undang, dalam proses apapun, dalam proses penentuan calon pimpinan, bupati, gubernur, apa segala, itu oligarki kekuasaan terjadi. Kami membaca demikian bahwa umpamanya pemilihan bupati, wali kota atau gubernur di Kalimantan biasanya adalah yang sponsor utamanya cukongnya adalah pengusaha tambang atau pengusaha APH atau pengusaha perkebunan. Itu sudah fakta menyatakan demikian. Terus kemudian yang turun-temurun kalau bukan istrinya, anaknya, ponakannya itu sudah terjadi dan selalu adalah yang di belakangnya ada demikian. Jadi saya pikir mari kita pakai akal sehat betul melihat gejala ini. Jadi fakta ya, nanti saya minta jawaban dari Arya Bima. Tadi kan ada oligarki kekuasaan yang bertopeng konstitusi dan memang ada koalisi ya antara politisi dan pengusaha tadi dicontohkan oleh Said Didu di Kalimantan. Tapi jawaban Bima setelah jeda berikut ini.